Lalu yang kesembilan, dicontohkan oleh daripada Abu Qatadah bahwa ketika ia mimpi buruk sekalipun beratnya seperti memikul gunung, beliau tidak hiraukan. Jadi sunnah yang kesembilan itu biarkan, jangan dipikirkan, jangan dihiraukan. Itu kalau mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang 9 sunnah ketika kita mimpi buruk, ketika kita mimpi yang menyedihkan, ketika kita mimpi yang membuat hati kita khawatir, gelisah, sedih, buruk dan lain sebagainya. Ada sunnahnya, setidaknya ada 9 sunnah yang bisa kita kerjakan. Dan sebelumnya perlu kita pahami bahwa mimpi itu adalah ujian dari Allah. Mimpi adalah ujian dari Allah. Ini disebutkan di Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Jadi mimpi itu ujian bagi manusia. Dan mimpi itu ada 3. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2206 dari riwayatnya Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar, mimpi yang dibisikkan oleh jiwa seseorang, dan mimpi dari kesedihan yang dibuat setan. Mimpi yang benar itu datangnya dari Allah. Mimpi yang dibisikkan itu adalah angan-angan, hayalan dari jiwa kita sendiri. Sedangkan mimpi yang sedih, mimpi yang menakutkan, mimpi yang buruk itu dibuat setan. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa dari riwayatnya Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sungguhnya dia benar-benar melihatku. Karena setan itu tidak dapat merubah bentuk seperti bentuk. Dan beliau bersabda juga, apabila seseorang dari kalian bermimpi buruk, maka jangan ceritakan permainan setan dengannya ketika tidur itu kepada siapapun. Ini ada di Sahih Muslim nomor hadis 4209. Jadi mimpi buruk itu adalah permainan setan, perbuatan setan. Maka ketika kita mengalami mimpi buruk, ketika kita mimpi yang sedih, menakutkan, terbangun di malam hari, maka sunnah yang pertama itu, katakan mimpi kita itu kita tidak suka dengan mimpi kita itu, maka hendaklah kita meludah. Jadi ini ada disebutkan di Sunan At-Tirmizi, hendaklah meludah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mimpi buruk, ada disebutkan di Sahih Muslim juga, meludahnya itu ke sebelah kirinya. Yang ketiga, jika bermimpi sesuatu yang tidak disenangi, diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk datang dari setan. Apabila kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, maka meludahlah ke kiri. Meludahlah ke kiri. Ini ada di Sahih Muslim. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat,
ketika mimpi buruk, samping meludah ke kiri 3 kali, bisa juga ditambah dengan membaca ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah. Berapa kali? 3 kali juga. Itu yang keempat. Kalau ini juga disebutkan dari riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu yang kelima, jikapun kita tadi udah meludah ke kiri, sudah membaca doa membaca perlindungan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali. Dan kalau kita pun mau tidur lagi, rubah posisinya. Ini disebutkan juga dari riwayatnya Jabir bin radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita mungkin posisinya tadi mungkin menghadap ke utara, geser, bantal digeser. Bila mungkin tadi posisi kita sebelah kiri, geser ke sebelah kanan, putar, sehingga kita tidak tidur dengan posisi yang sama ketika kita mimpi buruk tadi. Lalu sunnah yang keenam, jika bermimpi tentang sesuatu yang kita benci, kita anggap menyedihkan, menakutkan, kita tidak suka, maka jangan ceritakan kepada siapapun. Termasuk ketika bangun tidur, ketika mimpi buruk, ketika makan malam, mungkin terkejut, lalu mungkin istri kita, suami kita, mungkin juga akan terbangun. Mungkin juga orang tua, mungkin anak-anak karena mimpi yang menakutkan sampai berteriak hingga membangunkan orang lain. Karenanya jika itu menakutkan dan dibenci, maka jangan ceritakan kepada siapapun, sekalipun itu teman tidur kita, istri kita, suami kita. Ketika terbangun mimpi buruk, lebih baik tidak diceritakan. Itu yang keenam. Lalu yang sunnah ketujuh, setelah sunnahnya tadi mungkin meludah ke kiri, membaca tahu, sudah mau dilanjutkan lagi, bisa dengan sholat. Dilanjutkan dengan sholat, berambil berwudu lalu sholat. Sholatnya sama, meminta perlindungan kepada Allah atas mimpi itu. Kenapa mimpi itu tidak boleh diceritakan? Dan kita juga kalau bisa sampai sholat, karena mimpi buruk. Karena mimpi ketika itu nanti diceritakan, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Terlebih ketika kita menceritakannya kepada orang yang tidak bisa menafsirkan dan tidak mengetahui, tidak bisa memberi nasihat, terlebih lagi yang benci kepada kita, maka itu akan menghantui dan itu bisa akan terjadi. Dan mimpi itu akan tetap terikat dalam ikatan kaki burung sepanjang dia tidak diceritakan. Ya kalau diceritakan jatuh, terjadi. Adapun sunnah yang ke-8 yaitu doa perlindungan ketika mimpi buruk. Ini disebutkan dari riwayatnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di mana ketika dia menceritakan bahwa dia telah bermimpi buruk dan Rasulullah bersabda kepadanya, mengajarkan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis sayatini wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, hukumannya, dan dari kejahatan hambanya, dan dari bisikan setan serta saat mereka hadir. Ini ada disebutkan di hadis Muwatta Malik. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW.
Lalu yang kesembilan, ini ada disebutkan di riwayatnya Abu Qatadah bahwa beliau mendengar Nabi menceritakan tentang mimpi. Maka Abu Qatadah itu jika dia bermimpi buruk, walaupun beratnya itu lebih berat daripada memikul gunung, maka dia tidak memperdulikan mimpi itu. Jadi itu nggak usah perhiraukan lagi. Kalau mimpi buruk, mimpi sedih, mimpi apa, udah nggak usah dipikirkan, nggak usah dihiraukan, biarkan aja. Itu yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Itu ada disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 4196. Jadi itu 9 sunnah yang dilakukan, yang diajarkan Nabi SAW ketika kita mimpi buruk, ketika kita mimpi yang menyedihkan, mimpi yang tidak kita sukai. Yang pertama tadi meludah. Mudahnya kemana? Ke kiri. Berapa kali? Bisa 3 kali. Lalu bisa juga ditambah dengan membaca ta'awuz, yaitu perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Itu yang kelima, merubah posisi tidur kita. Lalu yang keenam, jangan ceritakan kepada orang lain, sekalipun itu teman tidur, sekalipun itu kepada orang tua, kepada suami, istri, jangan ceritakan. Yang ketujuh, akan lebih baik jika ia berwudu lalu mengerjakan sholat minta perlindungan. Baru yang kedelapan tadi, doa perlindungan ketika mimpi buruk yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu yang kesembilan, dicontohkan oleh daripada Abu Qatadah bahwa ketika ia mimpi buruk sekalipun beratnya seperti memikul gunung, beliau tidak hiraukan. Jadi sunnah yang kesembilan itu biarkan, jangan dipikirkan, jangan dihiraukan. Itu kalau mimpi buruk. Mudah-mudahan kita tidak membayangi daripada mimpi-mimpi buruk kita, karena di zaman sahabat ada seorang yang bermimpi buruk, diceritakan, dan itu akan terjadi. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mendengarnya, jangan kamu ceritakan kepada orang lain, karena ketika diceritakan itu sama tadi hadisnya disebutkan bahwa mimpi itu berada di kaki burung. Dia mengambang di kaki burung itu selama tidak diceritakan. Ketika diceritakan maka dia akan jatuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa jadi pembahasan 9 sunnah ketika kita mimpi buruk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Kurang lebih saya mohon maaf, karena kurangnya itu karena kedaulatan saya sebagai manusia, sebagai hamba. Yang benar itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.